Terima kasih ya Aba ya Bapa. Biarlah Engkau nyatakan kemuliaan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih buat kasih rahmat-Mu dan kebaikan-Mu yang selalu baru di dalam hidup kami. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya. Dan ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan kami. Seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 ini. Seperti kata Alkitab, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dengan suara yang keras dan lantang, dari tempat kita masing-masing, mari kita bersama-sama berkata 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan cepatnya Tuhan akan menundungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku
yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati hamba firman-Mu, Bapak Pendeta Dr. Sutoyo Sigar. Pengurapan-Mu atas hamba-Mu dan atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Haleluya. Haleluya. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan dilayani oleh hambanya yang diurapi oleh Tuhan. Bapak Pendeta Dr. Sutoyo Sigar. Shalom Pak D, apa kabarnya? Halo. Kabar baik, baru pulang dari Manado. Ya, gongsi pacoy Pak D. Oke, gongsi pacoy. Oke. Baik Pak D, waktu dan tempat untuk Pak D. Oke, Ibu Bapak, terima kasih. Selamat pagi, selamat sore yang ada di Indonesia. Senang berjumpa kembali. Tahun kelinci. Itu telinga yang lebar, 2, artinya harus mendengar. Meloncat kecil-kecil, langkah kecil untuk menuju langkah besar. Dan itulah lambang kita. Baik, saya akan mulai dengan share screen sekarang. Jadi ini merupakan tema kita, subtema dari revival, ya, revival, di mana Tuhan sudah menetapkan kita, umatnya, hamba-hambanya, yang Tuhan sudah pilih, ya, dari berbagai kelompok, tetapi kita sesungguhnya merupakan umat yang Tuhan tetapkan sebagai pribadi yang terpilih, yang istimewa. Dan memang kita semuanya istimewa. Ya, tidak ada yang tidak istimewa. Harapan itu masih ada. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan. Banyak berita-berita tahun 2023 resesi.
ada COVID-23 dan sebagainya. Tapi kita akan melihat bahwa harapan itu masih ada dan tetap ada. Bulan ini, yaitu Januari, kita telah memasuki tahun yang baru, 2023. Di tahun yang baru ini tentu banyak hal indah yang ingin kita dapatkan. Tentu ya. Jadi kita mesti positif. Tuhan selalu merencanakan yang indah. Kalau Anda membaca nanti pasal 29 ayat 11, Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan, tetapi damai sejahtera dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Pengharapan kita tentu saja tahun ini akan lebih baik dari tahun sebelumnya. Jadi mesti ada pemikiran yang positif. Ya, sebagai orang percaya, landasan dasar kita adalah firman Tuhan. Jangan lupa. Ya, jangan lupa. Saya sudah sering katakan 51 tahun saya menjadi hamba Tuhan, modalnya Alkitab, diberkati melalui Alkitab, dan hidup sampai sekarang keluarga kami dasarnya adalah Alkitab. Walaupun pandemi COVID-19 belum sepenuhnya berakhir, bahkan kemungkinan varian baru COVID-23, ini karena dari Tiongkok, Xinjiang ini kabarnya banyak warga mereka keluar negeri, dan itu katanya menjadi strategi untuk menyebarkan COVID yang sedang ada di sana. Tetapi jangan lupa bahwa yang terjadi memang ada, tetapi tidak seganas COVID-19 yang lalu. Ya, tidak banyak orang yang mengalami penderitaan, bahkan kematian. Baik yang dimaksud tentu dari semua aspek kehidupan kita. Artinya berbagai hal yang akan terjadi sesungguhnya sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di tahun yang sedang akan berjalan seperti tahun 2023 ini. Ya, jika pengharapan tersebut menjadi perjuangan kita, tentu kita juga harus membekali diri dengan berbagai perlengkapan. Hai Bapak, jangan lupa membekali diri. Sebab kemanapun, bagaimanapun, bekal ini sangat-sangat penting. Sebab tanpa itu, kita akan kehabisan daya, kehabisan tenaga, kehabisan harta, dan sebagainya. Tetapi dengan membekali berbagai hal yang dibutuhkan dalam kehidupan ini secara khusus adalah bekal rohani, kita akan kehilangan daya dan kemungkinan tidak mempunyai langkah yang baik untuk menuju perjalanan yang akan datang ini. Salah satu perlengkapan yang harus kita miliki adalah keyakinan, iman. Ya, iman. Jadi di dalam Tuhan Allah semuanya itu dapat kita dapatkan. Jangan lupa itu ya, bahwa iman kita, kalau Ibu Bapak percaya bahwa iman akan mengatasi, iman akan berbicara, iman akan dinyatakan, iman akan digenapi. Iman itu adalah iman kepada Allah, Allah yang maha, Allah yang sudah membuktikan turun ke dalam dunia, Allah yang pernah dilihat, dijamah, dinikmati oleh orang-orang yang berada di dekatnya, dan mereka sudah membuktikan bahwa Allah kita, Yesus Kristus, adalah Allah yang sungguh. Nah, Bapak sekalian, sejarah dari kitab Yeremia ini merupakan kitab yang sungguhnya garis bawahnya adalah dosa dan ratapan. Yeremia sebagai nabi besar, saya sering sebut, tetapi lihat, apa hasil daripada Yeremia? Hasilnya adalah kitab ratapan. Meratap. Tetapi, Ibu Bapak sekalian, kesetiaan ketekunan Yeremia akan membuahkan, nanti kita akan lihat, bagaimana Tuhan bekerja berkarya di tengah-tengah berbagai hal yang terjadi. Karena apa? Itu akan menjadi semacam suatu ujian. Itu akan menjadi suatu langkah di mana pembuktian bahwa kita bergantung kepada Tuhan. Ya, kepada Tuhan. Kalau kita melihat mengapa Tuhan pilih bangsa Israel, bangsa yang kacau katakan, ya, tidak memilih bangsa Mesir dari segi kemajuannya, dari segi kehebatan tentara dan fasilitasnya. Kalau Tuhan pilih Mesir, pasti begitu mudah untuk menaklukkan dunia. Tetapi mengapa Tuhan memilih Israel? Sama dengan mengapa
Tuhan memilih kita untuk membuktikan bahwa keberhasilan, bahwa kebahagiaan, bahwa kedamaian bukan merupakan usaha manusia atau kelompok, tetapi ini merupakan semata-mata kasih karunia daripada Tuhan. Tetapi umat Tuhan telah meninggalkan Allahnya, dan mengambil bentuk yang berbeda. Pemimpin-pemimpin mereka tidak lagi mencari kehendak Allah. Yehuda disebutkan, ini Yeremia secara khusus menunjukkan suratnya kepada Yehuda, ya, tidak kepada Israel. Jadi negara itu terpecah dua ketika Salomo, ya, Yehuda dan Israel. Tapi Yehuda merupakan negara yang masih kokoh sebetulnya memegang kehidupan imannya, tetapi di masa Yeremia ternyata Yehuda disebutkan para imam, para gembala, para penguasa, para nabi sudah tidak lagi menjadikan rencana kehendak Tuhan itu yang utama. Bapak Ibu jangan lupa, kita manusia sebetulnya tidak punya arah yang sungguh. Kita memang bercita-cita, itulah ya yang kita sering mendengarkan, man proposes and God disposes. Artinya apa? Manusia bercita-cita, tetapi Tuhan yang menentukan. Pertanyaannya mengapa? Kalau Tuhan yang menentukan, kita tidak mengikuti kehendaknya. Inilah yang membuat blunder sebetulnya, ya, sebetulnya. Nomor dua, mereka memulihkan penyembahan kepada dewa-dewa palsu. Ya, masih teringat di perjalanan ketika Musa naik ke bukit untuk bertemu dengan Allah, tetapi bangsa itu membuat apa? Buat lembu emas. Ya. Itu merupakan patung. Atau sebagian kemudian nanti ada patung-patung yang berupa manusia. Patung itu punya telinga, tapi tidak bisa mendengar. Punya mata, tetapi tidak melihat. Punya mulut, tapi tidak bicara. Punya kaki, tapi tidak berjalan. Punya tangan, tetapi tidak bisa menjangkau. Toh mereka menyembah itu. Bapak, jangan lupa. Hendaknya kita menghindarkan diri dari itu, ya, dari itu. Waktu saya melayani di Jakarta di Kalvari, saya sudah sering katakan sekitar 500 anggotanya 99% orang Chinese. Ya. Suatu hari ada seorang pemuda yang bersaksi di gereja, ya, ada kesempatan saat ibadah bersaksi. Lalu dia bersaksi. Bagaimana bersaksi? Dia dimarahi oleh neneknya. Neneknya berkata, kenapa patung di meja itu rusak? Lalu pemuda itu bilang, patung itu berkelahi, Nek. Tidak mungkin. Karena itu patung. Patung itu sedang mengadakan semacam perlombaan. Tidak mungkin. Karena patung itu tidak bisa jalan, tidak bisa lari. Lalu pemuda itu bilang, kalau patung itu tidak bisa lari, tidak bisa jalan, kenapa nenek menyembah patung itu? Ajaib, nenek itu menjadi Kristen karena menyadari bahwa apa yang selama ini sedang dipuja tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, Bapak sekalian, itu merupakan kesaksian yang pernah terjadi. Yang ketiga, mereka bersekutu dengan bangsa-bangsa yang kuat, seperti Asyur dan Mesir dengan tujuan untuk menjamin keamanan mereka sendiri. Maka mereka tidak dibedakan dengan bangsa kafir itu. Siapa teman akrab saudara? Siapa yang mempengaruhi hidup Anda? Sampai sekarang ini, Ibu Bapak hati-hati. Teman perlu dan kita harus bergaul dengan siapapun. Tetapi jangan lupa, seringkali orang-orang yang terdekat dengan kita adalah memiliki suatu pengaruh. Pengaruh yang baik adalah sesuatu yang menguntungkan, tetapi ketika pengaruh itu tidak baik, apalagi menjauhkan diri dari Tuhan, itu menjadi petaka buat kita. Itu sebabnya kita boleh menjadi teman siapapun juga, tetapi hati-hati. Siapa teman yang akan mempengaruhi hidup kita? Ya, hidup kita. Oke. Perjanjian Allah ada harapan. Katakan, ada harapan
untuk hari depan. Harapan bahwa akan ada akhir dari semua masalah. Anda percaya akan ada akhir? Ada masalah seolah-olah kita kadang-kadang merasa, kenapa? Kalau saya beriman, percaya, kehidupan saya sering ada hal yang tidak menyenangkan. Baca nanti Mazmur 73. Pemazmur itu berkata, mengapa? Orang yang tidak percaya, kamu seolah-olah tidak memiliki persoalan, sedangkan aku susah hidupnya. Tapi kemudian dia sadar, untung aku memahami. Kalau tidak, aku akan menciderai nenek moyang kami yang setia. Karena itu Tuhan, puji kepadamu. Kalau engkau mengingatkan aku, akan berakhir masalah itu. Yaitu akhir itu akan membawa kita, membahagiakan kita. Ketika kita berjalan di dalam pengharapan yang Tuhan menolongnya itu, akhirnya akan berupa damai sejahtera. Ya, damai sejahtera. Kata ini Bapak sekalian memang diterjemahkan dari kata Salum. Kata Salum tidak hanya memiliki ungkapan pemahaman damai sejahtera, tetapi dia dibebaskan dari perlawanan, pertengkaran, permusuhan. Artinya apa? Kita sesungguhnya seharusnya adalah merupakan sahabat ya daripada Allah. Kita dibebaskan dari pikiran perasaan yang tidak benar, tidak baik yang menimbulkan permusuhan. Ya, tetapi kita akan menjadi orang yang baik. Tadi pagi saya baru membaca apa itu pernyataan Gibran. Tahu Gibrannya anak Presiden Jokowi. Karena Jokowi dicerca, dicaci maki. Bukan Cak Nur. Ada namanya, saya lupa, Hendy siapa? Itu di salah satu universitas. Dan Hendy itu dipecat. Ya. Lalu orang bertanya kepada Gibran, anak Pak Jokowi, apa tanggapanmu? Gibran, ini wali kota Solo ya. Ini wali kota pertama. Wali kotanya dipasang lampion. Ketika Xinjia, lampion dipasang. Kemarin ketika Natal, jalan-jalan dihiasi dengan lampu-lampu terang. Ketika nanti Lebaran, dia akan satukan sama dengan hiasan-hiasan tentu saja yang bernuansa Lebaran. Nah, Bapak sekalian, apa komentar daripada Gibran? Saya kasihan dengan dia yang sudah dipecat dari lembaga universitas itu. Saya siap untuk menolong. Karena apa? Kasihan istri anak-anaknya. Dengan dia tanpa memiliki pekerjaan, pasti anak istrinya itu akan menderita. Jadi saya siap untuk menolong mencarikan pekerjaan yang sesuai dengan bidang si Hendy. Ibu Bapak, katakanlah orang ini, Gibran ini bukan orang Kristen, tetapi mempunyai pemahaman Kristen. Ya, Kristen. Dan ini Bapak sekalian, yang seharusnya membawa kita kepada harapan yang diberikan Tuhan, mewarnai kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Orang-orang yang terserak akan dibawa kembali. Ya, di dalam ayat itu menjelaskan kepada kita, dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh, katakanlah dia yang telah menyerahkan Israel dan akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap bawahan dombanya. Ini merupakan jaminan janji yang diberikan oleh Allah. Orang-orang yang sudah dijual dan diasingkan akan ditebus. Ini melukiskan berkenaan dengan soteriologi atau doktrin mengenai siapa Yesus yang datang menjadi juru selamat, menebus. Istilah ditebus adalah orang-orang yang dulu di pasar dosa yang dikuasai oleh setan, kemudian Yesus datang, disalibkan, ditebus, artinya dibeli dari pasar dosa, dipindahkan ke dalam kemerdekaan. Ya, kemerdekaan itu yang istilahnya aguraso, kemudian ex aguraso dikeluarkan.
Jadi orang-orang yang sudah ditebus, sudah dibeli, dikeluarkan dari pasar dosa, dikeluarkan daripada cengkeraman iblis, lalu dinuturkan, artinya bebas, silakan kamu hidup. Tapi jangan lupa, hidupmu adalah tujuan untuk Tuhan. Ya. 3, akan mendapat kelimpahan dan sukacita. Ya, saudara, inilah hidup yang berkelimpahan sukacita. Paulus keluar masuk penjara, digebuki, sering tidak makan, bersukacita. Mungkinkah orang yang tidak beriman mendapat suasana itu? Tidak. Tetapi orang yang beriman karena apa? Karena dunia ini sementara, kita sedang berjalan menyisiri lembah-lembah, gunung, kesukaran, kesulitan untuk menuju kepada sesuatu keabadian yang sempurna, berkelimpahan, melebihi harta dunia, dunia sukacita, siang malam memuliakan Tuhan, mengangkat pujian dengan penuh sukacita, tiada tangis, tiada jeritan, tiada berbagai perkelahian, tetapi sukacita. Mendapat kepuasan berlimpah yang diberikan Tuhan. Ya, ini tentu saja bersifat rohani. Tetapi memang Ibu Bapak yang bersifat dunia juga. Carilah dahulu, yang lain ditambahkan. Kita seringkali mau membalik, ya, berikan nanti saya setia, itu nggak mungkin, ya. Karena apa? Firman Tuhan, kamu setia, maka kamu diperlengkapi, dicukupkan, ya, dicukupkan. Tadi doa awal kita, Pak Pendeta Pastor Yongki menjelaskan berkelimpahan sampai kita harus menjadi berkat buat orang lain. 5, sukacita mereka akan diubah menjadi sukacita. Sorak-sorai. Salib memang menyedihkan, tetapi kebangkitan merupakan jawaban, merupakan kenyataan yang tidak bisa dibayar, dibeli oleh apapun juga. Karena itu merupakan kemenangan, ya, revival, kemenangan yang tidak diusahakan, dibeli, dibayar oleh apapun juga, tetapi itu sudah dikaryakan, diusahakan oleh Allah. Janji Tuhan tertulis di hati. Ketika janji Tuhan dengan bangsa Israel melalui sunat, ya, sunat daging, dan hukum Taurat gagal dipertahankan waktu itu, sunat merupakan pertanda daripada umat Allah. Tetapi itu sudah dihilangkan, ya, sudah gagal mempertahankan bangsa itu. Maka Tuhan mengambil inisiatif untuk mengubah hati dan sifat bangsa itu. Maka apa yang dikatakan di dalam ayat 31, ini yang bertulisan hijau itu, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka. Ya, tidak yang bersifat jasmani disunat, tetapi Tauratku dalam batin mereka dan menuliskan dalam hati mereka. Jadi jangan lupa, batin ini menyangkut mengenai jiwa, pikiran, perasaan, hati ini menyangkut mengenai roh. Ya, jadi batin kita artinya kita bisa memahami, bisa mengerti, kemudian hati menunjuk kepada hubungan dengan Tuhan. Dengan Tuhan. Itu berarti Tuhan menanamkan firman-Nya ke dalam hati bangsanya, sehingga bangsanya akan patuh kepada perintahnya. Ibu Bapak sekalian, penulis Mazmur pasal 1 menjelaskan ketika itu Daud yang mencintai Taurat Tuhan dan mau merenungkannya siang dan malam, akan seperti apa? Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, berhasil. Tidak akan layu. Terus berbuah. Itulah sifat keberadaan orang-orang percaya. Apapun yang terjadi, membuktikan ada buah roh. Ya, yang tidak saja dinikmati sendiri, tetapi dinikmati oleh banyak orang. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat pada orang yang tak berpengalaman. Itu Mazmur 19 ayat 8. Firman Tuhan mampu menjawab kebutuhan dan kesegaran jiwa, kesegaran hati. Manusia hidup di dunia yang sulit akan membuat stamina rohani kita terus terkuras. Tapi rohani yang dipelengkapi dengan firman Tuhan akan terus menjadi kuat. Akhirnya, buat sekalian, sebagai orang yang percaya, kita tidak menghendaki
mendapatkan kekalahan di dalam kehidupan tahun 2023 ini. Jika Israel pernah gagal dan kalah serta menderita karena mengandalkan diri sendiri, jangan lupa, jangan mengandalkan diri sendiri. Bangsa lain bahkan ilah lain. Maka kita adalah umat Allah yang baru, yang tidak mau mengandalkan diri sendiri, bahkan orang lain, atau apapun yang ada di sekitar kita, sebab hanya Allah di dalam Yesus Kristuslah yang mampu menjaga, mengembalakan kita akan banyak tantangan, rintangan, dan tentangan yang akan kita hadapi, alami di tahun 2023 ini. Tapi ingatlah, semuanya itu hanya semu, ya, sementara semu, hilang, dan instan saja, bahkan hanya akan menjerumuskan kita kalau kita tertarik kepadanya. Percayalah kepada Tuhan Yesus, Gembala Agung, yang akan membawa kita kepada kemenangan, keselamatan, dan hidup yang kekal di dalam surga. Amin. Mari berdoa. Bapa Surgawi, meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hati hidup kami. Kepada jemaat Tuhan yang dengan kesetiaannya hari ini bersama-sama kami di Zoom ini. Apapun keberadaannya, Tuhan, ku sentuh hatinya. Biarlah ku tanamkan kebenaran firman, supaya hanya kemenangan yang akan mewarnai dalam kehidupannya di tengah-tengah perjuangan, pergumulan, pertandingan yang tidak pernah berakhir, tetapi kesetiaan akan membawa keberhasilan, kemenangan, sukacita yang berlimpah-limpah di bumi dan di surga. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.